ke namanya integral luasan, ya, integral luasan. Nah, yang Kipin mau menjelaskan kata integral luasan begini, kalau Kipin punya grafik, ya, ini X, ini Y, ya, ini kita belajar secara manual aja supaya Anda bisa mengerti, dapat dari mana asal mulanya. Misalnya Kipin punya garis Y sama dengan 2X sesuai dengan fikih hari ini. Mungkin Anda masih kurang jelas, ya. Dia bilang ada garis Y sama dengan 2X dibatasi oleh garis X sama dengan, Kipin ganti 3. Tadi di fikih 42, Kipin sekarang ganti 3. Dia bilang gini, soal ini ceritanya bilang gini, carilah luasan, ya, carilah luasan yang dibatasi, ya, carilah luasan yang dibatasi garis Y sama dengan 2X dan garis X sama dengan 3 dengan sumbu X. Oke, ya, artinya carilah luasan yang dibatasi garis Y sama dengan 2X, garis X sama dengan 3 dan dengan sumbu X. Nah, setelah tahu teorema ini, berarti Kipin gambar Y sama dengan 2X begini, X sama dengan 3 begini, sumbu X itu ini, berarti areanya ini. Jelas ya, areanya ini. Yang jadi permasalahan terus kamu bilang gini, berarti Kipin apakah nanti mungkin soalnya diketahui dalam soal cerita, kamu disuruh gambar, ataukah diketahui gambar, kamu disuruh ngitung? Dua-duanya. Oke, jadi Kipin mengatakan kalau Kipin punya soal seperti ini artinya kalau didefinisikan, carilah luasan yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X dan garis X sama dengan 3 dan sumbu X, berarti areanya ini. Oke, yang jadi pertanyaannya gini Kipin, kalau kamu mau mencari area daripada triangle ini, gampang. Luas setengah kali alas kali tinggi selesai, setengah kali base kali height selesai. Yang jadi pertanyaan, iya kalau ini dia triangle, tapi kalau ini curve melengkung, tidak bisa. Oke, yang Kipin mau menerapkan di sini konsepnya, Kipin mengatakan begini, ya, di sekolah-sekolah, mungkin di school kamu, langsung di high school kamu mengatakan gini, kalau mau mencari luas itu adalah integral Y dx. Selesai. Mau nyari luas itu bisa dikatakan adalah X dy. Selesai. Habis perkara, selesai. Nah, Kipin tidak mau menjelaskan kata Y dx, X dy. You harus mengerti konsep. Maksudnya apa Kipin? Kipin kasih konsepnya seperti ini, ya. Di dalam integral luasan, untuk menghitung integral luasan, kamu tentukan dulu segmen. Ya, mungkin Kipin agak melenceng dari tutor-tutor kalian. Mungkin Kipin agak melenceng. Tetapi Kipin kalau menganalisa untuk mencari integral luasan, Kipin harus mencari segmen atau kata elemen. Integral luasan itu terbagi menjadi, bisa dikatakan segmen, ya. Di sini segmen, ya. Kita nyari segmen horizontal, ya, horizontal ataukah vertikal. Ya, horizontal atau vertikal itu terserah, logik. Kipin mengatakan gini, kamu jangan langsung pakai luas YDX. Kipin nggak mau, ya. Kenapa Kipin kok nggak mau langsung tutupkan? Nggak mau, supaya nalar kamu masuk, ya. Nah, pada waktu Kipin mau menganalisa ini, Kipin tentukan dulu segmen. Kipin sudah tahu batasnya ini, tapi Kipin tentukan segmen. Kata segmen ini artinya elemen. Kipin bikin, kalau Kipin pakai yang vertikal, ya, Kipin pakai yang vertikal seperti ini sesuai dengan VT Kipin, ya, sesuai dengan VT Kipin. Kipin tulis ini elemen, ini segmennya Kipin. Kipin bikin segmennya begini, ya. Anggap aja ini persegi panjang. Oh, Kipin bukan persegi panjang loh, itu trapesium loh. Ini trapesium. Ada. Kalau gini persegi panjang. Oke, itu nanti Kipin skip dulu. Kipin anggap terjadi persegi panjang yang kecil-kecil. Ya, terjadi persegi panjang yang kecil-kecil. Bisa didekati dengan
segmen persegi panjang, rectangle yang kecil-kecil. Aslinya bukan rectangle, mungkin dia bisa trapesium, mungkin bisa curve bentuknya, oke? Tapi Kipin analisanya dalam rectangle, oke ya? Yang jadi pertanyaan, yang menjadi persoalannya ini, nah sekarang kalau kamu sudah menentukan segmen, Kipin ngomong gini, ya, you tahu enggak? Yang dikatakan Y itu mana? Ini loh Y. Ini Y. Ini Y. Ini Y. Kata Y dari sumbu X, ya. Kata Y itu dari sumbu X. Ini ke sini ini Y. Ini ke sini Y. Ini ke sini Y. Ini ke sini Y. Berarti itu kasih. Ya, jadi artinya segmen itu ini ke sini Y, ini ke sini Y. Nah, kalau umpama kita sudah tahu itu Y, kalau kita sudah tahu ini ke sini Y, ini artinya DX. Loh, Kipin kok bisa tahu DX? Ya, itu adalah perubahan. DX itu perubahan. Nah, kalau kamu sudah belajar mengenai diferensial, otomatis kamu ngerti. Ya, itu artinya perubahan, ya. Perbedaan lah, logiknya seperti itu. Oke? Artinya elemen ini bisa bergerak dari kiri sampai ke kanan. Ya, elemen ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Untuk menentukan segmen itu harus Kipin tadi mengatakan DVD secara kontinu. Yang dikatakan kontinu itu artinya kalau Kipin elemennya di sini, ya, sama. Ini juga DX, ini juga DX, ini juga Y. Berarti itu kontinu. Pada saat dia di sini, dia di sini, dia di sini, juga kontinu, artinya mempunyai bentuk yang sama, logiknya seperti itu, ya, kontinu. Loh, Kipin, kalau di sini elemennya kecil loh, di sini segmennya besar, di sini tambah lebih besar, nggak mau tahu. Kipin anggap di situ secara logik perubahan terhadap Y. Oke, ya, Kipin ngomong begitu. Nah, sekarang kalau kamu sudah tahu kata demikian kata elemen, ya, jadi Kipin mengatakan formula ini, luasan ini bisa diwakili oleh satu ini. Ya, artinya apa? Mau nyari luasan di sini, Kipin tulis. Ya, mau mencari luasan ini, Kipin tulis. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke, lebar kali panjang, terserah mau ini dianggap panjang, ini lebar, ini panjang, ini lebar, terserah mau dibolak-balik, terserah ya. Logiknya kalau kita kenal persegi panjang, panjang kali lebar, Y kali DX, Y kali DX. Inilah dikasih integral. Ya, jadi bukan dalam arti you harus menganalisa, oh luas itu DX, kita pokok mati seperti itu. Kenapa Kipin mengajarkan kamu harus menentukan segmen? Nanti suatu saat, nanti kamu kalau soalnya itu berupa gabungan, you nanti bingung. Harus mengerti seperti itu. Oke, lanjut ya. Nanti baru Kipin ungkapkan kenapa kita harus belajar elemen, bukan main hafal Y. Lanjut, Kipin nulis. Luasnya sama dengan Y-nya berapa? Kalau ini diferensial X dalam DX, maka fungsi Y-nya itu juga harus dalam X. Maka Kipin Y-nya diganti 2. Oke. Berarti integral 2X dx. Batasnya itu adalah elemen ini bergerak dari kiri ke kanan, bergerak dari kiri ke kanan. Di bagian kiri X-nya itu 0. Bagian kanan, paling kanan itu adalah pembatasnya 3. Oke, berarti Kipin oleh di sini kalau ini tak integral, hasilnya adalah X kuadrat 2/2 1, X pangkat 1 ditambah 1 2. Di sini Kipin kasih 0 3. Kipin nggak perlu pakai plus C. Anda sudah harus belajar integral. Kipin sudah ngajar integral basic, berarti itu harus mengerti dasarnya dulu. Oke, jadi Kipin tidak menjelaskan kenapa kok enggak plus C. Nah, kalau sudah ketemu ini 3 0, maka Kipin bisa mengatakan X yang dimasukkan 3, berarti 9 dikurangi 0, berarti ketemu 9. Berarti Kipin mengatakan luas triangle ini adalah 9. Yang kedua Kipin kasih, kalau misalnya Kipin punya di sini, ya, ini punya X, ini punya Y. Terus di sini Kipin punya Y sama dengan 2X. Kipin sama konsepnya, X sama dengan 3. Kipin untuk menganalisa ini,
mencari luasan ini, Ipin tadi bahasanya Anda tentukan dulu segmennya, Anda tentukan dulu elemennya. Ya, tadi aku elemen berdiri, elemen vertikal, sekarang aku mau ngambil elemen itu. Ya, terus ada yang mengatakan begini, oh berarti elemen itu bisa berdiri, bisa tidur ya. Ada enggak harus berdiri, enggak harus tidur. Ya, tinggal tekan gunaannya nanti kita bermain supaya Anda bisa mengerti ya. Oke, Kipin ungkapkan dulu di sini. Kalau Kipin ngambil elemen tidur, apakah elemen ini kontinu atau tidak? Jadi tidak semua elemen itu bisa dipakai. Karena apa? You harus ngecek dia kontinu atau tidak. Kata kontinu di sini, kalau Kipin ngambil elemen tidur begini, dalam posisi sini, posisi tengah, posisi atas, paling atas, dia stabil, kontinu. Artinya apa? Kipin tulis begini. Ya, kata kontinu seperti ini, kalimat sebelah kiri dia kena garis ini. Sebelah kiri ini kalau dinaikkan atas, dia juga kena garis ini. Sebelah kanan dia kena garis X sama dengan 3. Pada waktu di sini juga X sama dengan 3. Tapi pada waktu Kipin taruh di bawah, ya, Kipin taruh di bawah. Oke. Sebelah kiri dia tetap kena garis, sebelah kanan dia kena tetap garis X sama dengan 3. Itulah yang dikatakan kontinu. Tetapi seandainya kata kamu tanya, Kipin, adakah soal yang tidak bisa digunakan tidur atau berdiri? Itu nanti. Ya, untuk sementara kata kontinu ini artinya bahwa elemen ditaruh di bawah, tengah, 3/4 sampai di atas, kiri dan kanannya tetap kena curve-nya yang sama. Itu kata kontinu. Next, Kipin mengatakan demikian. Elemen ini Kipin buka. Ya, elemen ini Kipin buka. Oke. Kamu lihat di sini akan terjadi persegi panjang, akan terjadi rectangle yang kecil-kecil, ya, akan terjadi rectangle yang kecil-kecil. Kata yang di sini adalah dy. Kenapa dy? Karena ini curve-nya, elemennya bergerak ke atas, ya. Kalau ke atas naik turun itu dia dy. Kalau dia bergerak kanan kiri itu adalah dx. Setuju ya? Nah, kalau ini sudah tahu dy, aku harus tahu panjang dong. Karena persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Oke? Nah, Kipin ngomong, berapakah panjang ini? Ya, panjang ini berapa? Kamu lihat, perhatikan di sini. Ya, dari sini ke sini itu bernilai 3. Dari sini ke sini itu bernilai X. Dari sini ke sini bernilai X. Dari sini ke sini bernilai X. Oke, berarti inilah dikata kontinu. Berarti kalau aku mau nyari panjang ini, logikanya 3 dikurangi X. Aku mau nyari panjang ini adalah 3 dikurangi X. Aku mau nyari panjang ini berarti 3 dikurangi X. Inilah dikatakan kontinu. Kalau Anda sudah bisa menentukan itu elemen, Kipin yakin kamu pasti bisa. Soal diputar apapun Anda pasti bisa. Maka mencari luasnya sama dengan, ya, Kipin tulis luasnya sama dengan, ya, luasnya sama dengan, Kipin tulis, ya, luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar, integral 3 min X kali dy. Nah, ya, 3 min X kali dy. Tapi karena ini fungsinya dalam Y, maka integralnya itu harus dalam Y. Kalau dalam Y, berarti X-nya harus Anda ubah menjadi Y/2 dy. Oke, nah batasnya adalah segmen tersebut adalah bergerak dari paling bawah sampai paling atas. Paling bawah dia itu 0, terus Anda berkata, berarti kesimpulannya Kipin kalau elemen tidur, segmen berdiri selalu mulai dari 0. Belum tentu. Ya, kata 0 ini belum tentu. Tergantung dari konsep soalnya, tergantung dari basic soalnya. Ya, pas ini pas tepaan 0 ini karena dia disumbu. Itu aja. Ya, jadi jangan kamu berpikir oh ini pasti 0. Ya, silakan, bukan 0. Oke, belum tentu 0. Next,
dari 0 sampai paling puncak. Paling puncak itu berapa? Kalau X-nya 3, di sini kalau dimasukkan 3, 2 kali 3, 6, berarti di sini adalah 6. Berarti kita bisa mengatakan 0 sampai posisi 6. Nah, setelah sampai 0 sampai 6 kita nulis integral daripada 3, Kipin tulis ini menjadi 3Y. Ini kalau diintegralkan berarti menjadi 1/4 Y kuadrat. Ya, 1/4 Y kuadrat tutup kurung, di sini dimasukkan 6, ini 0, kita cek hasilnya sama atau tidak. 3 kali 6, Y ini masukkan 6, 18, Y ini masukkan 6 berarti 36, dibagi 4 berarti ini 9, dikurangi 0 min 0, hasilnya ketemu 9. Ya, jadi Kipin mau menjelaskan kata elemen itu seperti ini. Kipin, aku masih kurang mengerti. Kipin lanjut ke soal berikutnya supaya Anda bisa nalar. Kipin kasih soal nomor 2. Ya, kalau Kipin punya soal grafnya seperti ini, ya, di sini ada X, di sini ada Y, oke? Di sini ada curve-nya, misalnya Kipin gambar. Di sini adalah Y sama dengan X kuadrat. Maaf kalau mungkin kurang simetri ya, Kipin tulis sebentar. Oke. Ya, Y sama dengan X kuadrat. Terus Kipin di sini ada, katakanlah di sini Kipin kasih ya, ada X plus Y sama dengan 2. Nah, Anda perhatikan. Kalau ini dibikin soal dia bilang carilah luasan. Ya, dia bilang gini, carilah luasan. Kalau dibikin bahasa Indonesia, ya, kalau dibikin bahasa Indonesia dia itu artinya begini. Sebentar ya. Carilah luasan, ya, luasan yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan garis X plus Y sama dengan 2 dengan sumbu X. Terus Anda mungkin tanya, Kipin, apakah selalu dengan sumbu X? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, kalau sumbu Y berarti gambarnya ini. Kalau sumbu X berarti gambarnya ini. Oke. Yang jadi pertanyaan gini. Pada saat aku mau mencari area ini, aku pakai elemen tidur atau elemen berdiri? Ini yang Kipin mau ngomongin. Supaya Anda bisa kena di posisi sini. Supaya Anda bisa kenal. Nah, kalau mau mencari luasan ini, berarti tadi aku harus menentukan dulu segmennya. Itu kan bilang harus menentukan segmen. Terus kamu mungkin bilang, aku pakai segmen berdiri. Oke, tak tanya. Kalau aku pakai segmen berdiri, pertanyaan kita tanya. Pada saat di sini, pada saat di sini, pada saat di sini sama nggak? Kipin ulangi, ya. Mungkin Kipin perbesar, sebentar, Kipin perbesar, ya. Kipin perbesar supaya kelihatan, ya. Kipin perbesar, sebentar, Kipin perbesar, ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Di sini Kipin perbesar ini tadi X plus Y sama dengan 2, Kipin perbesar. Areanya begini, oke. Kalau Kipin ngambil elemennya begini. Oke, ini adalah elemen vertikal. Itu yang pertama. Apakah elemen ini dengan di sini sama? Oh, sama. Oh, enggak sama, Kipin. Ada orang yang nalar mungkin, oh, enggak sama, Kipin. Kenapa enggak sama? Oh, ini pendek nih. Jangan beranggap seperti itu. Logiknya dianggap sama, ya, ini dianggap sama. Dikatakan bukan sama, memang secara nyata ini tidak sama, tetapi itu artinya kontinu. Arti kontinu di sini bawahnya dia kena ini terus, tapi atasnya kena curve. Oke, berarti Kipin bisa mengatakan dia kontinu pada saat dari titik ini sampai di sini saja. Ya, dia kontinu dari titik sini sampai di titik ini aja, dia kontinu. Pada saat sudah di sini dia tidak kontinu. Nah, kenapa? Kenapa dia kontinu dari sini sampai sini aja? Kok di sini tidak kontinu? Tidak kontinu karena apa? Kalau di sini
Sepanjang ini sampai sini, Kipin kasihkan ini nyari titik potongnya dulu. Kita nyari titik potongnya dulu ya mungkin ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat dengan X plus Y sama dengan 2, kita cari titik potongnya dulu ya. Y-nya Kipin masukkan X kuadrat 2, berarti X kuadrat plus X min 2 ya. Mungkin Anda bisa tahu ini langsung 1 deh. Ya, daripada ribet nanti kalau Anda hitung nanti pasti ketemu 1 logiknya. Benar nggak? Kita nulis saja X plus 2 X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Di sini 1 ya, di sini 1. Oke ya, di sini 1. Nah, di sini 1, di sini X nya Y nya 0, ini 2 ya, di sini 2, di sini juga 2. Oke, Kipin lanjut ya, Kipin lanjut. Nah, pada saat dia di sini sama di sini sama, tapi pada saat di sini beda. Nah, kalau beda itu berarti gimana Kipin? Ya berarti kamu bikin 2 macam. Kamu pakai ini namanya luas 1. Yang dari sini adalah luas 1. Ya, jadi kamu bikin. Berarti kamu bikin luas 1, luas 2. Kipin tulis. Luas 1. Ya. Luas satunya gimana Kipin? Ini adalah Y. Ini adalah DX. Berarti Y dx. Ya. Kipin kasih Y dx. Y dx. Y-nya berapa? Y-nya yang di sini adalah curve-nya ini adalah X kuadrat. Ya, itu artinya batasnya dari kiri sampai ke kanan. Paling kiri dia 0, paling kanan dia 1. Oke, baru Kipin nulis di sini. Ini kalau tak integral berarti hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3. Oke, terus Kipin tulis di sini 0,1 dimasukkan 1 berarti sepertiga dikurangkan 0 berarti hasilnya sepertiga. Luas 2 Kipin tulis sebentar ya, sebentar Kipin tulis ya. Luas 2 Kipin tulis ya. Luas 2 integral. Luas 2 di sini juga sama. Di sini Kipin kasih Y, ini DE. Mau lebih tepat ini mungkin Y1, ini Y2. Ini Y1 berarti Kipin tulis Y2 DE. Elemen ini kalau Kipin buka adalah persegi panjang, panjang kali lebar. Y2 DE. Y2 nya adalah garis lainnya ini. X plus Y sama dengan 2 berarti Y nya sama dengan 2 min. Maka Kipin mengatakan di sini Y2 nya adalah 2 min X. Kalau ini diintegral, batasnya dulu kamu tulis, batasnya di sini adalah paling kiri dia batasnya sari 1, paling kanan dia adalah 2. Berarti Kipin tulis, kalau ini tak integral berarti 2X, ini diintegral berarti menjadi setengah X kuadrat. Kalau Kipin hitung dimasukkan 2 berarti 4 min, dimasukkan 2, 4 dibagi 2, 2 dikurangi, masukkan 1, 2, masukkan 1 setengah. Kipin hitung hasilnya di sini sama dengan 4 dikurangi 2, 2 berarti ini ketemunya setengah. Maka luas totalnya ya, luas totalnya adalah luas 1 ditambah luas 2 berarti sepertiga ditambah setengah. Hasilnya adalah 5/6. Itu kalau kamu ngambil elemen berdiri. Terus kamu tanya, coba dong bagaimana kalau elemen tidur? Kita tulis ya, Kipin geser ke sini supaya Anda bisa nangkap, supaya Anda bisa menangkap. Oke, Kipin geser ya. Oke. Sebentar ya, Kipin tidak bisa baca. Cek satu persatu ya, terima kasih. Ya, Kipin masuk. Kalau misalnya kita pakai elemen tidur ya, kita nulis di sini ya, misalnya Kipin tulis di sini, ini curve-nya Kipin tulis lagi ya, kurang simetri ya, kurang cantik. Kipin tulis di sini Kipin kasih garis begini, ini 2, ini Y, di sini Y sama dengan X kuadrat, di sini X plus Y sama dengan 2. Kipin tulis di sini tadi batasnya, di sini 2. Anggap aja simetri ya. Oke.
Kipin tadi bilang mengatakan Anda tentukan dulu ya, Anda tentukan dulu segmennya. Oke, ya. Anda tentukan segmennya. Sama ya. Gambar ini Kipin geser sama dengan ini kurang lebih. Oke. Tadi kalau yang di sini adalah elemen berdiri, sekarang yang di sini Kipin kasih elemen tidur. Kipin kasih. Kipin kasih. Apakah bisa di sini elemen tidur? Oke. Kipin kasih elemen tidur kurang lebih seperti itu. Kipin kasih, kamu perhatikan baik-baik. Kamu perhatikan baik-baik di sini. Apakah aku kalau pakai elemen tidur ini kontinu? Karena apa? Elemennya di sini, kirinya kena ini, kanannya kena ini. Kalau tak naikkan ke atas, kirinya tetap kena ini, kanannya tetap ini. Tak naikkan ke atas, kirinya tetap kena curve, sini juga kena lain. Jadi ceritanya kesimpulannya, elemen tidur ini dia kontinu dan tidak perlu dibikin luas satu di luas. Kira-kira Anda menangkap atau tidak? Kalau aku memakai elemen berdiri, aku mengerjakan dua luasan. Luasan satu ditambah luasan dua. Kamu jadi tidak bisa langsung YBX selesai. Kamu harus perhatikan karena elemen ini tidak kontinu pada saat dia bergeser setelah melewati satu. Tetapi kalau elemen tidur dia selalu kontinu. Nah, itu yang Kipin mau mengatakan. Jadi untuk mengerjakan area, you lebih baik menentukan elemen, tentukan segmen. Tetapi kebanyakan para tutor sudah luasan YDX. Berarti kalau aku punya soal seperti ini, aku tetap mengerjakan dua soal. Aku punya soal seperti ini, berarti aku tetap mengerjakan dua tipe, dua luasan. Luasan 1, luasan 2, luasan 3, mungkin luasan 4 juga. Oke. Nah, jadi kamu bisa diakalkan sekali jalan kamu hitung selesai. Kita bikin sekarang. Elemennya begini. Kalau elemennya begini, Kipin tulis di sini. Ya. Ini adalah diri. Ya, ini adalah diri. Kalau tadi Kipin ini mengatakan Y1, ini Kipin katakan Y2, ya kan? Tadi di soal yang di situ Kipin mengatakan ini Y1, ini Y2. Berarti namanya curve-nya yang kedua, ini curve yang pertama. Anda perhatikan baik-baik. Dari sini ke sini, itu namanya X2. Dari sini ke sini, namanya X1. Betul ya? Kalau ini Y1, kalau ini curve-nya Y1, berarti ini ke sini X1, ini ke sini X1, ini ke sini X1. Kipin tarik lagi elemennya supaya Anda nalar. Ya, ini. Ya, dari sini ke sini ini X1. Oke. Ya, dari sini ke sini X1, dari sini ke sini X1, dari sini ke sini X2. Ini ke sini X2. Berarti secara logik mau mencari persegi panjang ini, panjangnya adalah X2 dikurangi X1. Ya. X2 dikurangi X1. Nah, kalau aku sudah ketemu X2 kurangi X1, maka mau mencari luasan ini adalah panjang kali lebar. Kipin tulis X2 dikurangi X1. Berapakah X2? X2-nya adalah 2 mm. Kipin tidak perlu nulis Y2. Ya, ini cuma indeks doang. Berarti 2 dikurangi. Yang namanya X1 adalah, kalau misalnya tadi Y1-nya sama dengan X kuadrat, berarti X1-nya adalah akar. Ya, Anda perhatikan. Oh, kalau sudah ketemu akar Y, ya mau cari X berarti kan di akar, berarti otomatis akan Y. Kenapa harus dirubah? Karena ini fungsinya Y, berarti semua dalam Y. Sekarang kita nol. Batasnya adalah segmen ini, elemen ini bergerak dari paling bawah itu 0, paling atas tadi kita ngitung, tadi ketemu paling atas, kalau X-nya tadi ini 1, berarti di sini 1.
Ya, kalau X-nya 1, titik potongnya X-nya 1, Y-nya juga 1. Berarti di sini 0 sama 1. Kita itu ya. Integral ini 2 berarti menjadi 2Y, Y berarti menjadi setengah Y kuadrat, Y pangkat setengah, ini artinya Y pangkat setengah. Kalau diintegralkan Y pangkat setengah, setengah ditambahkan 1 berarti menjadi Y pangkat 3/2. Ditambah 1 3/2, di sini 2/3. Dimasukkan 0. Ya, dimasukkan 01, Kipin tulis. Y-nya masukkan 1, berarti 2. Y-nya masukkan 1, setengah. Y-nya masukkan 1, ya sudah 2/3, enggak usah bingung. Dikurangi 0, min 0, min 0. Anda itu berapa jawabannya? Kita itu 2 kurangi setengah, kita itu enggak. 2 kurangi setengah berarti 3/2. Dikurangi 2/3. Pakai penyebut 6, berarti 9, min 4, berarti hasilnya adalah 5/6. Sama enggak dengan yang tadi? 5/6. Kita lihat. 5/6. Di sini juga 5/6. Oke, jadi kesimpulannya, untuk menentukan suatu area, Anda harus menentukan dulu elemen segmennya dulu. Mau segmen berdiri, mau segmen tidur, itu sama saja. Semua bisa, cuma perbedaannya mungkin dengan segmen tidur itu bisa sekali jalan, segmen berdiri juga mungkin bisa sekali jalan atau 2 kali jalan. Jadi itu Anda tentukan dulu. Ipin kasih soal berikutnya. Oke, next, Ipin geser ya. Ya, Ipin kasih soal berikutnya. Oke, thank you ya. Jadi supaya Anda bisa mengerti, oke, Ipin geser ya. Terima kasih. Ya. Ipin kasih soal nomor 3. Oke. Nah, sebentar. Ya, Ipin kasih nomor 3. Oke. Ipin kasih nomor 3. Kalau Ipin punya soal gambarnya di sini, oke, Anda perhatikan. Ya, di sini Ipin masih main konsep ya, masih tidak terlalu sulit, masih memain konsep supaya Anda mengerti dulu konsepnya dulu. Terus misalnya ada gambar Y sama dengan, katakanlah Ipin punya di sini 2X, terus di sini ada Y sama dengan, jangan 2X, 3X saja, di sini 2X, supaya enak, supaya sama-sama belajar enak. Anda perhatikan, Ipin kenapa kok tidak mau enggak, supaya Anda mengerti untuk membuktikan soal ini, membuktikan ini teorema ini benar atau salah. Kita nulis, carilah area, carilah luasan yang dibatasi Y 2X, yang dibatasi Y sama dengan 3X, dan dibatasi oleh X sama dengan 2. Misal ya, yang dibatasi X sama dengan 2, berarti kesimpulannya begini. Kalau Anda sudah tahu arseranya seperti ini, baru Anda tentukan segmennya aku pakai berdiri atau tidur. Nah, Anda harus tahu. Oh, aku di sini Ipin pakai elemennya segmennya tidur. Jangan. Kalau kamu tidur di sini mendatar horizontal, itu 2 kali kerja. Kenapa? Kamu perhatikan. 1. Ini dengan ini kontinu, tapi pada saat di bawah dia tidak kontinu. Jadi ulangi. Pada saat Anda di atas di sini, sama di sini yang kedua, sama di sini, ini masih kontinu. Tetapi pada waktu turun di sini sudah tidak kontinu. Karena apa? Kirinya kena ini, kanan ini, kiri ini, kanan ini, kiri ini, kanan ini. Pada waktu di sini, kirinya ini, kanannya bukan kena garis ini, tapi kena lainnya yang Y sama dengan 2. Inilah yang dikatakan tidak kontinu. Kalau tidak kontinu, maka Anda jangan ambil elemen yang tidur. Oke, Ipin hapus lagi. Jadi Anda jangan mengambil elemen tidur, tapi ngambil elemen yang berdiri. Terus ada pertanyaan. Biasanya kalau di uni itu ada pertanyaan. Kalau tidak ngambil elemen, berarti mungkinkah kalau di elemen mendatar horizontal itu dia tidak kontinu, berdiri juga tidak kontinu. Kita lihat dulu konsepnya. Ya, jadi bukan dalam arti
Dalam arti kalau berdiri itu dia bisa continue terus, berarti tidur tidak continue. Belum tentu. Ya, itu konsep. Ya, nah Kipin nulis di sini. Kalau Kipin ngambil yang berdiri gini, Anda perhatikan, kalau tak pindah di sini, kalau tak pindah di sini sama. Atasnya kena ini semua, bawahnya kena ini semua. Itu yang dikatakan continue. Makanya Kipin ngomong, ini continue. Kalau continue, maka Kipin mengatakan begini. Anda perhatikan, kalau ini ke sini, Kipin kasih namanya Y1. Di sini Kipin kasih namanya ini fungsinya Y2. Dari bawah sampai ke atas ini namanya Y1. Dari ini ke sini namanya Y2. Maka elemen berdiri ini Kipin bisa mengatakan panjangnya persegi panjang ini adalah Y1 dikurangi Y2. Y1 dikurangi Y2 ini namanya DI. Makanya para tutor-tutor itu yang di ekskul mungkin maka kalau ada dua curve integral Y1 dikurangi Y2 DX selesai. Nah, kalau para murid cuma langsung dikasih spontan, integral Y1 dikurangi Y2 dx, ya itu salah. Harus dijelasin kenapa kok bisa Y1 dikurangi Y2. Itu harus dijelaskan. Ya yang namanya Y1 itu adalah posisi yang atas, Y2 ini. Secara logika, kalau ini indeksnya tak ganti 2, ini 1, ya bukan Y1 selalu Y1 min Y2, tergantung indeksnya. Kalau ini tak kasih nama 2, ini 1, ya berarti Y2 kurang 1. Secara logik, atas kurangi bawah. Ya, itu logiknya seperti itu. Ya, jadi Anda harus mengerti konsepnya. Jangan hafal formula, jangan hafal abjad. Itu salah. Berarti kita bisa mengatakan luasnya sama dengan integral panjang kali lebar Y1 min Y2. Kalau Y1 min Y2 dx, Kipin tulis lagi di sini integral Y1-nya adalah 3x. Y2-nya adalah 2x. Kipin tulis lagi di sini sederhana. Karena bisa disederhanakan, Kipin langsung tulis x dx. Nah, baru kita nulis. Elemennya ini bergerak dari kiri ke kanan. Paling kiri itu 0, paling kanan dia tadi x-nya sama dengan 2. Terus Anda menanya, berarti kesimpulannya bawahnya selalu 0 ya Kipin? Belum tentu. Ingat ya, belum tentu. Nanti Kipin kasih soalnya yang bagaimana kalau ini bukan 0 ya. Jadi jangan nganggap dari tadi kita soalnya 0, 0, 0 terus Anda punya kesimpulan, berarti tekniknya Kipin tuh selalu bawahnya 0. Jangan, bukan seperti itu. Baru kita nulis di sini. Ini kalau Kipin integral berarti menjadi setengah x kuadrat. Sama dengan x-nya masukkan 2, 2 kuadrat 4 dibagi 2 berarti ketemu 2, 0-nya sudah hilang. Berarti jawabannya 2. Mau tahu kan? Bisa dipertanggungjawabkan kan? Benarkah 2? Apakah kita perlu bikin elemen itu? Capek Kipin. Kipin pakai secara matematik saja. Kamu perhatikan. Ini kan berbentuk segitiga. Ya, Kipin memakai cara matematik aja di level bawah. Ya, Kipin nulis ya. Tingginya adalah 2. Di sini 2. Setuju? Ya? Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Yuk perhatikan. Kalau di sini x-nya 2, di sini adalah 4. Ya, walaupun skalanya Kipin segini 2 kok segini 4 ya, ini mungkin karena Kipin yang bikin skalanya yang nggak benar gitu ya. Ini dianggap aja benar. X-nya 2 berarti Y-nya 4. Pada waktu X-nya 2 di sini adalah 6. Ya, berarti panjangnya ini adalah 6 dikurangi 4. Berarti itu. Nah, berarti Kipin bisa ngomong, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti Kipin tulis setengah kali alasnya 2, tingginya 2. Berarti ketemunya sama. Berarti bisa dipertanggungjawabkan, berarti teoremanya benar. Oke? Nah, sekarang Kipin kasih aku punya soal seperti ini, coba Anda perhatikan. Karena Kipin berdasarkan di sini, kenapa Kipin kok selalu mengutarakan kata segmen, kata-kata elemen? Karena endingnya nanti di volume benda putar. Pada waktu mengerjakan volume benda putar,
Kipin selalu mengandalkan area. Kalau area kamu ketemu, mau mencari volume, satu langkah selesai. Ya, tapi kalau kamu tidak mengandalkan kata segmen, you mau nyari volume, nanti muter-muter sendiri. Ya, nanti kita lihat untuk nextnya. Ya, Kipin langsung kasih soal berikutnya. Kipin kasih. Ya, di sini Kipin punya soal. Ya, terima kasih yang sudah update dan terima kasih yang sudah berbagi. Yang sudah mengundang teman, makasih ya. Oke, dan juga, dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Oke, Kipin punya soal, kurang lebih soalnya begini, dia bilang kurva ya, luasan yang dibatasi oleh, Kipin kasih ya, ini luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 4 dengan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Ya, begini aja. Loh, luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 4 dan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Kipin tidak panjang lebar ya. Karena kamu sudah belajar mengenai luasan, berarti untuk menggambar curve itu mungkin gampang ya. Memang secara gambar curve itu Kipin belum menjelaskan di VT secara lengkap. Belum ya, karena Kipin baru pemula. Nanti mungkin Kipin membuat VT khusus untuk menggambar dengan cara sederhana. Oke, Kipin tulis, aku kalau punya Y sama dengan X kuadrat min 4, langkah pertama ini dinolkan, berarti X kuadrat min 4, berarti kalau digambar X min 2, X plus 2, artinya X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Oke, Kipin anggap aja Anda mengerti. Ya, Kipin gambar di sini. Ya, Kipin potong di sini. Oke. X-nya min 2, X-nya 2. Di sini min 2. Di sini 2. Terus kita tulis simetrinya. O min 2, 2 simetrinya pasti di 0. Ya kan? Nah, kalau di 0, kalau X-nya dimasukkan 0, berarti ketemunya di sini min 4. Berarti gambarnya kurang lebih begini. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Setuju ya? Next, Kipin tulis di sini adalah Y sama dengan 4 min X kuadrat. Sama, ini 0, ini 4 min X kuadrat. Berarti Kipin tulis 0, 2 min X, 2 plus X. Berarti X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Dia juga sama di sini dengan di sini. Oke, ini X, ini Y. Ya, min 22 juga di sini. Pada waktu berarti simetrinya dia juga 0. Kalau X-nya dimasukkan 0, berarti Y sama dengan 4 dikurangi 0, berarti ketemu. Berarti gambarnya begini. Setuju? Berarti Kipin bisa mengatakan ini adalah luasan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Berarti areanya adalah. Kalau areanya ini, Kipin mau mengatakan, mau mencari area ini, Kipin nulis. Kipin elemennya aku pakai yang tidur atau kamu perhatikan? Oh, aku pakai tidur. Kalau aku pakai tidur, ini continue. Kamu perhatikan, continue. Pada waktu di sini sudah tidak continue. Curve-nya berbeda. Berarti kesimpulannya aku tidak bisa memakai tidur. Bukan tidak bisa cuma mungkin 2 kali kerja. Jadi aku harus ambil segmennya berdiri. Nah, ya Anda harus tahu. Nah, kalau aku begini, berarti luasku itu berapa? Panjangku itu berapa? Kita nulis di sini. Nah, oke, kita tulis di sini. Biasanya para tutor tuh gini loh ya, kalau mau nyari kayak gini-gini lah, pokok intinya gini. Kalau ada 2 curve, luasnya adalah Y1 dikurangi Y2. Tak ulang lagi. Gini. Kalau mau mencari luasan, pokok intinya kalau ada 2 curve, itu selalu Y1 dikurangi Y2. Betul kah? Bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Kok bisa? Nah, gini namanya. Ya, ini bilang gini. Yang dikatakan ini kalau Kipin ada pembatas X ini, ya, ini yang namanya Y1. Nah, ini ke sini,
ini namanya min. Loh kok bisa? Ke arah ke bawah ya, min Y2. Ya dah. Jadi kok nalarnya gini. Aku kalau mau nyari panjang ini adalah ini ditambah ini. Berarti otomatis panjangnya ini adalah Y1 min. Ya. Nalar ya. Jadi jangan kamu berpikir selalu Y1 dikurangi 2. Ini ketepaan. Cara nalarnya ini ke sini Y1, ini ke sini min Y2. Mencari length ini adalah ini ditambah ini. Ini ditambah ini berarti Y1 min Y2. Nah, makanya para tutor biasanya dipukul, wis pokoknya Y1 dikurangi 2. Nanti trouble-nya pada waktu Anda mencari volume, Anda masalah. Ya, Anda yang mencari masalah. Ya, jadi Kipin mengatakan, aku tetap pakai bahasa length. Panjangnya ini berapa? Ini ditambah ini. Ini berapa? Y1. Ini berapa? Min Y2. Kenapa kok min Y2? Dia di bawah. Setuju ya? Maka Kipin mengatakan mau mencari luas sama dengan di sini adalah dx, artinya Y1 min Y2. Makanya sering dikatakan pokoknya kalau ada 2 Y1 dikurangi 2. Yes. Bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Hati-hati. Kipin tulis lagi berikutnya, Y1-nya adalah curve-nya ini berarti 4 min X kuadrat. Y2-nya ada curve ini berarti Kipin tulis min buka kurung X kuadrat min 4 dx. Ya, kalau Kipin buka di sini adalah 4 min berarti 8 min 2 X kuadrat dx. Batasnya dari elemen sebelah kiri sampai sebelah kanan, berarti dimasukkan min 2 sampai 2. Tapi kalau Anda sudah bisa mengerti, oh Kipin ini loh simetri, min 2 sampai 2. Percuma kita bikin min 2 sampai 2. Kita bikin 0 sampai 2, hasilnya dikali 2. Betul? Betul. Tetapi makanya Kipin ngomong gini, daripada Anda bingung apakah dia simetri atau tidak, lebih baik Kipin mengatakan dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Ya, nanti kalau umpama dia simetri, itu namanya fungsi genap, itu bisa dikatakan 0 sampai 2 dikali 2. Ya, tapi kita tidak bahas di situ ya. Kipin anggap aja min 2 sampai 2, makanya Kipin mengatakan tidak selalu 0. Tidak selalu 0. Jadi Anda harus mengerti di sini. Nah, Kipin tulis di sini 8 diintegral menjadi 8x, x pangkat 2 diintegral tambah 1 berarti 3, berarti ini 2/3. X pangkat 3. Kipin tidak menjelaskan secara detail karena Kipin mengadakan integral basic. Anda sudah bisa ya, jadi Anda ikuti aja integral basic di Kipin. Oke, Kipin tulis masukkan ini min 2 sampai 2. Kipin tulis lanjutkan di sini ya. Pada saat dimasukkan min 2, dimasukkan 2 berarti dia ketemu 16, masukkan 2 berarti ketemu 16/3. Setuju? Dimasukkan min 2 dikurangi buka kurung berarti di sini min 16, dimasukkan ini min berarti jadinya min 16, berarti plus 16/3. Anda nulis lihat di sini, sorry ya, 16/3. 16 min berarti ini jadi 32, min 16 ini berarti min 32/3. Anda tinggal ngitung, berarti 96 dikurangi 32/3, hasilnya adalah 64/3. Ya, jadi kurang lebih bahasanya seperti itu kalau Anda ditanya kata Y1 dengan Y2. Next, Kipin kasih soal yang bervariasi. Sebentar. Oke, ya, Kipin hapus sebelah sini ya. Oke. Ya, nanti nggak usah dicatat, nanti Kipin kasih perikotnya ya. Oke, dalam form series. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Oke, lanjut Kipin. Di sini ada soal, ya, ada soal. Dari tadi kitab soalnya diketahui dalam apa namanya soal cerita. Kali ini Kipin kasih soalnya nomor berapa ya? Anggap aja nomor 5 ya. Kipin punya soal seperti ini. Ini ada soal, tidak tahu dari mana ini Kipin dapat ya. Ini
Ipin kasih secara logiknya ini punya curve-nya. Ya, dia dikasih tahu ini adalah vertex point 2,4. Dia bilang vertex point. Dikasih tahu. Ya, dikasih tahu itu adalah vertex point. Ya. Terus di sini adalah 2,8, sorry, diketahui 2,8. Ya, diketahui 2,8. Terus di sini ada gambar ini. Nah, sorry, ini nyentuh sini ya. Nah, terus diminta area ini. Oke. Dan di sini dikasih tahu bernilai 1, berapa ini ya? Ih, kok kecil sekali tulisannya. 1,5. Ya, diketahui 1,5. Berapakah areanya? Hitung area. Langkah pertama, kalau soal seperti ini sudah soal combine. Kalau sudah soal combine, Anda harus perhatikan ini. Berarti aku tentukan elemennya. Ya. Oh, ini aku nggak bisa bikin secara garis besar, aku nggak bisa bikin secara langsung, nggak bisa. Kenapa? Areanya ini areanya beda. Ya berarti terpecah. Mau nggak mau, kita harus mengerjakan dua luasan. Luasan 1, luasan 2. Berarti Ipin mengatakan ini 1, ini 2. Yang jadi pertanyaan sekarang, pada saat aku sudah menentukan itu luas 1 dan luas 2, elemenku pakai tidur atau berdiri itu ada di tangan kamu. Ya, di area 1, Ipin memakai segmennya berdiri. Anda harus cermat. Kenapa kok tidak mendatar, tidak kontinu? Pertama. Kalau di luasan kedua, Ipin juga memakai segmennya berdiri. Ya. Kenapa kok tidak mendatar? Karena tidak kontinu. Pada saat di sini dia kena curve ini, curve ini, curve ini, curve ini. Pada saat di bawah dia kena line ini sama curve. Jadi kesimpulannya, tentukan dulu segmennya dulu. Oke? Yang jadi permasalahan sekarang, loh kurvanya kok enggak diketahui gitu. Nah, Anda harus tahu. Kita bikin yang parabola dulu. Ya, parabolik dulu. Ya, parabola. Di sini dia bilang diketahui vertex. Vertexnya itu adalah 2,8 melalui 0,0. Tahu? Ya, melalui 0,0. Oh, kalau diketahui vertex, diketahui puncak melalui 0,0, berarti mencari curve-nya itu gampang. Pakai rumus apa? Kita pakai rumus Y sama A X min XP kuadrat plus BB. Terus Anda bilang, loh aku lupa Ipin, ilmu ini aku lupa, aku nggak ngerti kok pakai rumus ini. Ya, untuk mencari parabola, fungsi parabola itu ada diketahui tiga formula yang harus kamu tahu. Apakah dia diketahui puncak? Ada rumus sendiri. Apakah dia diketahui titik potong sumbu X? Dia ada rumusnya sendiri. Apakah dia diketahui 3 titik sembarang? 3 titik sembarang itu artinya bukan titik potong sumbu X dan bukan titik puncak. Itu ada pakai rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke? Ipin tidak bahas ini karena Ipin sudah menganggap Anda mengerti. Kalau diketahui puncak, berarti Ipin tulis Y A X. XP-nya itu 2, YP-nya itu adalah XP-nya itu 2, YP-nya 8. Vertex itu adalah titik puncak. Kuncinya nyari A. Ada kata melalui 0,0. Melalui 0,0, Y-nya dimasukkan 0. Ini A, X-nya dimasukkan 0, 2, 8. Berarti 0 sama dengan 0 min 2 dikuadratkan berarti 4A ditambah 8. 8 pindah sana berarti langsung aja ya. A-nya ketemu min. Kalau A-nya ketemu min 2, berarti persamaannya adalah min 2 buka huruf X min 2 kuadrat plus 8. Kalau Anda mau jabarkan itu terserah. Kalau Anda sudah lihat mengenai pemfaktoran, Anda sudah lihat mengenai integral, yuk
yuk gak usah dijabarkan gak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa aku agak susah, aku jadikan basic, ya berarti Kipin tulis gini, min 2 buka kurung X kuadrat min 4X plus 4, ya. Nanti Kipin mengatakan, kenapa kok tidak perlu dijabarkan? Ya, kadangkala ada siswa yang memang itu dijabarkan. Kalau di sini posisi sini, kalau integral kamu levelmu tinggi, ilmu basic dalam substitusi ini lebih gampang daripada kamu jabarkan. Nanti kamu perhatikan, Y ini dikali berarti min 2X kuadrat, ini dikali ini berarti 8X, min 2 kali 4 min 8 ditambah 8 hilang ya. Jadi bikin langsung aja supaya enggak panjang lebar. Oh, curve-nya sudah dapat. Sekarang aku mau nyari line-nya dong. Line-nya gimana? Oh, ini loh. Garis ini melalui 1,5. Ya, garis itu melalui 1,5. Kipin tulis garis. Ya, garis ini katanya melalui 1,5. 1,5 dan apa? Oh, harus ada ini. Ini berapa kamu tahu? Nah, kamu harus tahu. Ini adalah Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, ini Kipin buka kurungnya. Ini 2X Kipin buka, berarti ini min X plus 4. Oh, berarti Kipin bisa mengatakan ini adalah 4. Ya, kalau itu 4, berarti Kipin garis ini melalui 1,5 dan 4,0. Jadi tipe soal itu kalau kamu sudah diketahui gambar, diketahui curve, itu gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu diketahui soal cerita dalam variabel, kamu harus mencari luasan. Kamu gambar, itu juga gampang. Yang sulit, level yang ketiga, kalau aku diketahui gambar tapi tidak diketahui fungsinya, tapi diketahui per titik, berarti kamu harus cari fungsi. Jadi ceritanya ada 3 tipe soal. Oke, Kipin lanjut ya. Berarti garis 1,5 dan 4,0 gampang. Kamu bisa nyari gradiennya dulu. Mau mencari gradien itu adalah Y1 min Y2 per X1 min X2. Y1-nya 5 dikurangi 0. Bikin tulis aja. 1 dikurangi 4 berarti gradiennya 5. Ini berarti min 5 per 3. Oke, kalau gradiennya sama dengan min 5 per 3, maka equation of line-nya Y min 1 sama dengan MX min X1. Kipin tulis Y1-nya adalah 5. Pakai 0 aja deh. 0 supaya enak ya. M-nya min 5 per 3. X1-nya. Loh, Kipin ini dibolak-balik gak apa-apa, gak masalah. Oke, gak ada masalah ya. Berarti Kipin tulis di sini Y sama dengan min 5 per 3 X ditambah min 5 per 3 berarti 20 per 3. Oke, nah ini kita baru sudah mencari line-nya, mencari curve-nya, baru kita bikin di sini luas 1. Oke, kita bikin luas 1. Oke ya, kita kerjakan pelan-pelan. Luas 1 nggak kelihatan ya. Ini kena stiker, Kipin tulis di sini luas 1. Oke, kalau mencari luas 1, mencari luas 1, integral, perhatikan di sini gambar line ini ke sini, Kipin kasih nama nih Y1. Kita lihat, ini ke sini, Kipin kasih nama nih. Setuju ya? Jadi Y1-nya itu berupa garis, Y2-nya itu curve. Berarti Kipin tulis di sini luasnya adalah Y1 min Y2. Oke, Y1 min Y2 dx. Kata Y1-nya adalah berupa garis. Garisnya adalah Kipin tulis di sini min 5 per 3 X ditambah 20 per 3 dikurang Y2. Y2-nya itu berupa curve-nya ini. Nah, buka kurung min 2X kuadrat plus 8X dx. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Terus Anda hitung di sini hasilnya, Anda hitung. Kita hitung gini, min 5 per 3 X ditambah 20 per 3 min berarti plus 2X kuadrat
min plus berarti min 8x dx. Batasnya kita masukkan adalah dari sebelah kiri 0, sebelah kanan 1. Berarti di sini Kipin tulis 0 sampai 1. Anda hitung ini integralnya berapa? Kipin tidak menghitung. Anda hitung min 5/3, min 8/3, dihitung, disederhanakan. Kipin langsung tak integral boleh. Kalau kamu langsung integral, kamu nanti ngitungnya ribet. Ya, coba Kipin bantu aja untuk menghitung. Kita hitung ini terlalu angkanya terlalu jelek ya, maksudnya ya, yang bikin soal ini prediksinya kurang bagus. Kita tulis 3 kali 8 min 24, min 24 berarti min 29/3. Nanti kalau salah Anda koreksi sendiri ya. 20/3 ditambah 2x kuadrat. Setuju? Kipin tulis di sini, integral ini adalah x jadi x kuadrat, berarti ini x kuadrat, berarti 2-nya pindah ke sini, berarti 6. Oke, 20/3 berarti jadi 20/3x. Oke, yang di sini x kuadrat berarti menjadi x pangkat 3, 2/3. Kipin masukkan 0 dan 1. Masukkan 0 dan 1. Anda perhatikan 0 dan 1. Pada waktu tak masukkan 0 dan 1, ini 1 berarti min 29/6. Dimasukkan 1 berarti jadi 20/3. Oke, ya, dimasukkan 1 ini 2/3, dimasukkan 0,000 ya 0,00 ya. Oke, berarti Kipin tulis di sini min 29/6 ditambah 22. Wah, ini ada 3, 22 berarti Kipin boleh tulis 44/6. Setuju? Berarti Kipin tulis min 29 ditambah 44 berarti Kipin bisa tulis adalah 15/6. Artinya 5 per, ini baru luas pertama. Bagaimana untuk mencari luas yang kedua? Oke ya, mencari luas yang kedua, Kipin hapus sebelah sini ya, supaya Anda bisa tahu ini cukup, ini Kipin hapus ya. Untuk mencari luas yang kedua, ya, untuk mencari luas yang kedua, Anda perhatikan di sini. Luas yang kedua, Kipin tulis di sini luas yang kedua, integral. Ya, dari ini ke sini itu adalah tadi kita ngomong ini Y2, 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 Y2. Berarti ini Y2. Betul kan ya? Kalau ini Y1, 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 Y1. Berarti panjangnya ini adalah Y2 dikurangi Y1. Itu yang teorema konsepnya, yang itu yang kamu pakai. Ya, jadi tidak selalu Y1 dikurangi Y2. Y2 setuju? Berarti Kipin tulis Y2-nya itu adalah curve. Curve-nya itu tadi adalah min 2x kuadrat ditambah 8x. Y1-nya tadi adalah min buka kurung min 5/3x ditambah 20/3. Lanjut ya. Berarti Kipin bisa nulis di sini adalah min 2x kuadrat plus langsung ya, dapat Kipin ini min jadi plus 8 kali 3 24 berarti 24 kok 24 29 sorry 29/3x ya, min plus berarti min 20/3. Setuju ya? Ini 3 kali 8 24, 24 plus berarti 29/3. Nah, lanjut, batasnya dari paling kiri 1, paling kanan itu 4. Berarti ini 1 sampai. Nah, setelah itu Anda hitung. Ini kalau diintegral, Kipin bantu hitung, berarti x pangkat 3, berarti ini min 2/3. Kalau ini diintegralkan, berarti ini jadi x kuadrat, di sini 29/6. Ini diintegralkan, berarti 20/3. Kipin masukkan 1. Pada waktu tak masukkan 4 di sini, 4 pangkat 3, 16 berarti 64. 64 berarti min 128/3. Ditambah, wah ini ya. Nah ini wis angkanya kayak gini. X-nya 4. 4 itu berapa?
4 ini kita tulis begini aja ya, berarti 16/6 dikecilkan dibagi 2 berarti 8 bagi 2 3. Setuju ya? Berarti kita bisa nulis 298 ini berarti 272, 72 berarti 23, berarti 232 per 3. Betul ya? 2 16 23. Oke? Ya, jadi permainnya gitu kita enggak terlalu 29 kali ini, tidak. Kita main di expand aja supaya lebih enak menghitung. Next, kita masukkan 4 berarti jadi min 80/3 dikurangi masukkan 1. Oh enak. Min 2/3 masukkan 1. Oh, ini jadi 29/6 20. Kita hitung. Ya. Kita hitung baik-baik di sini Anda menghitung. Tapi Kipin rasa perhitungan seperti ini bisa lah ya. Mungkin Anda bisa menghitung sendiri atau ini Kipin bantu 128 ditambah 120 tambah 8 ini berarti min 208 ya. Min 208 tambah 232 berarti 24. Betul ya? Oh, bagus ya. Betul ya? 24/3, 24/3 berarti ketemunya 8. Betul ya? Min 2/3, min 20/3 berarti min 22, min 22 berarti plus 22/3 ditambah dikurangi 29/6. Nah, mungkin Kipin tulis dulu di sini jadikan 6 berarti ini 44 ya. 44 ini 29. Kipin agak rodok hang sedikit. Plus berarti ini plus 15/6. Berarti Kipin bisa ngitung ini 48 arti 15 berarti artinya 63/6 dibagi 3 ada dibagi 3 berarti 21 per ya, berarti kita bisa tulis luas totalnya ada 21/2 ya, 21/2 ditambah 5/2. Jawabannya 26/2. Kalau begini namanya keren ya. Tapi pada saat kita mengerjakan soal ini angkanya jelek, Kipin bilang gila tutornya, tetapi ternyata angkanya cantik. Ini berarti guru yang luar biasa ya, bisa mencari soal yang berfraction tapi kalau di total luasnya ketemu 13. Oke ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi Anda harus paham untuk mengerjakan soal seperti ini. Kipin kasih satu lagi ya supaya Anda bisa tahu bervariasi untuk mencari soal. Ini Kipin kasih ya sini, bentar ya. Jadi kurang lebih Anda harus tahu itu pakai function apa, cara untuk mencari parabola bagaimana. Tidak luput kalau nanti pangkat polinomial ya. Kalau sudah di level university itu nanti bisa berupa kornis atau berupa fungsi trigonometri. Jadi Anda harus paham. Baik, Kipin kasih di sini ada soal ya, Kipin nggak kasih nomornya ya, anggap aja ngerti. Di sini Kipin punya ada curve-nya gini ya, kurang lebih di sini ya. Di sini tulisannya berapa? Ini kecil sekali. Ini min 1, anggap aja min 1. Di sini diketahui 3 ya. Terus di sini diketahui min 6. Ini min 6 ya, diketahui min 6. Oh sorry Kipin minta maaf, gambarnya kurang cantik gini ya. Nah oke ya, gambarnya gini kurang lebih ya. Terus ini ke sini. Nah, di sini adalah min 6. Anda perhatikan di sini. Kalau ini sumbu X, ini adalah Y. Ya, Anda perhatikan di sini. Oh, apa perbedaan soal tadi dengan yang ini? Beda. Sebentar. Ini kurang komposisi. Ini kurang komposisi. Ya, kurang komposisi. Nah, oke, kalau gini kan oke ya, komposisi di sini min 1, ini 0, di sini 1. Nah, oke, komposisi ya. Oke, lanjut Kipin ya. Mau mencari luasan ini.
Oh, mau mencari luasan ini kamu tentukan dulu elemen, jangan tentukan elemen segmennya dulu, percuma. Yuk nyari fungsinya dulu deh. Ya nyari function, nanti segmennya itu gampang. Oh, fungsinya loh kamu udah ngerti. Nggak diketahui puncak, ini nggak diketahui efek, tapi diketahui titik potong sumbu, diketahui ini. Nah, ini kita. Tadi kita sudah belajar bagaimana kalau diketahui puncak. Bagaimana sekarang kalau diketahui titik potong sumbu, kita tulis parabola. Ya, parabola. Supaya kamu tahu, oh kalau diketahui puncak aku lakukan begini, tapi kalau aku diketahui ini aku lakukan begini. Ketahui parabola melalui min 1,0 dan 3,0. Ya, kalau diketahui min 1,0, 3,0 berarti kita memakai formula apa? Kita memakai formula Y sama dengan A X min X1 X min X2. Kita memakai Y sama dengan A X min X1 X min X2. Tadi kita sudah pakai Y sama dengan A X min XP tutup kurung kuadrat plus YB. Ini formula yang kedua. Oke? Jadi lengkap ya, jadi lengkap Kipin ngasih. Kipin nulis Y sama dengan A, X1-nya adalah min 1 plus 1. Kipin X1-nya boleh nggak? Boleh. Dibolak-balik terserah. Oke? X2-nya Kipin kasih 3. Oke? Intinya nyari A, curve parabola ini katanya melalui 0, min 6. Berarti Kipin bisa nulis Y-nya dimasukkan min 6, X-nya dimasukkan 0 plus 1, 0 min 3. Berarti Kipin tulis min 6 sama dengan A dikali 1 dikali min 3. A kali 1 min 3 berarti min 3, berarti A-nya didapat. Oke, kalau A-nya 2 berarti Kipin bisa mengatakan curve-nya ini adalah Y sama dengan 2 buka kurung X plus 1 X min 3. Berarti Kipin bisa mengatakan Y sama dengan 2 buka kurung ya X kuadrat min 3X plus X, berarti min 2X min 3. Setuju ya? Min 3X plus X min 3X plus X berarti min 2X, berarti ini min 3, berarti Y-nya sama dengan 2X kuadrat min 4X min 3. Oke? Curve-nya didapat. Garisnya gimana? Oh, garisnya gampang. Kalau mau nyari garis, ini min 6, ini 3, gampang. 3D, garisnya Kipin tulis. Kipin tidak perlu mencari gradien. Kenapa? DVD Kipin ada untuk mencari garis. Kipin mungkin cuplik sebentar supaya Anda bisa mengerti dengan cermat. Kalau Kipin punya garis ini, ya, kalau di sini 2, di sini 4. Garis ini adalah 2 kali B, 4 kali B, sama dengan 2 kali 4. Ya, oke, satu lagi. Kipin kalau aku punya garisku di sini min 3. Cara nyari ini, min 3X 4B sama dengan min 3 kali 4, min 12. Oke, Kipin kasih satu lagi. Kalau misalnya aku punya garisnya di sini Kipin, di sini katakanlah min 5, Kipin tulis min 5Y 2X sama dengan min 5 kali 2. Oke, jadi kapan kita bisa mencari garis dengan konsep seperti ini? Kapan kita harus mencari gradiennya dulu? Kita mencari konsep seperti ini kalau titiknya diketahui. Di sini sama ini sama ini sama ini sama ini. Ya, jadi kalau diketahui titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kamu bisa memakai teknik ini. Setuju ya? Oke, ini untuk tambahan aja. Di sini rasanya VT line Kipin sudah ngasih. Oke? Ya. Yang berikutnya Kipin tulis di sini. Berarti kalau aku mau nyari garis ini, gampang. 3D min 6X sama dengan 3 kali min 6 min 8. Dikecili dibagi 3 semua, berarti jadi Y min 2X sama dengan min 6. Berarti Kipin bisa nulis Y sama dengan 2X. Setelah
Anda bisa tahu, baru Anda tentukan segmen. Elemennya gimana? Aku ngambil yang berdiri. Aku pakai yang berdiri. Sudah beres, tidak usah bingung. Aku pakai yang berdiri. Aku pakai yang berdiri di sini. Kalau kamu perhatikan baik-baik, ya kamu perhatikan. Ini yang terjadi, sering terjadi salah kata. Jujur, ini sering terjadi salah kata. Ini mau jelaskan, ya. Makanya para tutor ngomong, oh intinya lo ini, pokoknya rumusnya luas, mencari luas, atas kurangi bawah, Y1 kurangi Y2, betul. Tapi pada waktu mau mengerjakan volume nanti gini sendiri. Nanti kamu perhatikan. Kamu tahu enggak dari mana kok bisa Y1 dikurangi Y2? Kok enggak Y2 kurangi Y1? Aku tanya kamu. Aku pakai gini. Nih, Kipin tulis gambarnya begini. Elemennya berdiri. Ini ya. Elemennya berdiri. Kipin kasih elemennya berdiri. Ini ke sini namanya min. Ini ke sini namanya min Y1. Oh, Kipin tak balik, ini Y1 boleh. Terus ini Y2 boleh? Boleh. Enggak ngelarang. Ya. Jadi mau Y1 mau Y2 boleh. Loh, kenapa kok min? Oh, di bawah kok. Dia di bawah sumbu kok logikanya. Ya, ini mana? Yang ini jelas namanya dx. Yang kita mau nyari leng, kita mau nyari panjang, kita mau nyari leng. Ini berapa? Lek mau nyari ini logika nih, segini dikurangi ini. Tak lagi. Mau nyari ini gimana? Panjangnya ini dikurangi ini. Panjangnya ini berapa? Namanya min Y2. Leng sama dengan min Y2 dikurangi ini min Y1. Maka nih lengnya adalah min Y2 ditambah Y1. Maka kita bisa mengatakan di sini Y1 min. Makanya para tutor-tutor mengatakan nih, oh suwek nek pakai teori kayak gini. Ya terserah. Nanti bisa tahu sendiri ya. Kita nulis berarti mencari luasnya, berarti Kipin bisa mengatakan Y1 kurangi Y2. Oke. Kita lihat Y1 dikurangi. Oh, berarti logikanya gini. Sudahlah, intinya pokoknya kurva atas dikurangi bawah. Ya, Y1 dikurangi. Yang Y1 mana? Y1 ini tapi yang lain. Y2-nya yang mana? Yang curve. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini Y1-nya 2x min 6. Y2-nya Kipin tulis di sini adalah 2x kuadrat min 4x min 6 dx. Oke. Ya. Terus Kipin buka kurungnya adalah min 2x kuadrat, Kipin langsung 2x min berarti jadi 6x, min 6 hilang berarti dx. Baru kita bikin arseranya paling kiri gimana? Karena kita pakai elemennya vertikal. Paling kiri itu 0, paling kanan dia 3. Berarti di sini integralnya adalah 0 sampai 3. Oke? Kalau begitu kita nulis di sini sama dengan ini. Kalau diintegral x pangkat 3 min 2/3 ditambah ya. Ini x berarti jadi 6/2 berarti 3x kuadrat. Betul ya? Oh, kalau ini pangkat 2 berarti ini per 2 berarti 3x kuadrat. Kita masukkan angka 0 dan 3, masukkan 3, 27 berarti 9 min 18, masukkan 3 berarti 27, ini 000 sekian berarti nanti. Oke. Itu kalau cara penyampaian. Bagaimana kalau diketahui dalam curve, bagaimana kalau diketahui curve tapi tidak lengkap, seperti ini ya. Anda harus perhatikan seperti itu. Next, Kipin kasih yang terakhir ya mungkin ya. Tidak panjang lebar. Kipin kasih misal ada soal begini, ya di sini ada soal mengenai mungkin ada yang arahnya trigonometri. Kipin coba kasih ya
Sebentar. Kita kasih sebentar. Jadi di sini ada misalnya katakanlah Kipin kasih mungkin 2 nomor lagi ya. Soalnya Kipin ada urusan sedikit, ada mau ya meeting ya. Di sini Kipin kasih ada soalnya dia bilang begini. Oke. Anda perhatikan di sini dia bilang ada, aku lupa ini apa ini ya. Oke, sebentar. Di sini ada soal ini. Aku nggak tahu ini kok nggak jelas tulisannya ya. Ini nggak tahu tulisannya apa ini. Oke, Kipin ganti yang ini aja. Ya, Kipin ganti. Tulisannya nggak jelas. Oh ini. Kipin kasih ini. Ya. Nah, di sini ada gambar ini. Y sama dengan len X. Terus di sini ada 2. Ini adalah Y. Akhirnya. Ya, ini sudah bermain-main seperti konsep ini. Ya, Anda harus paham. Nah, sebentar kita di sini. Nah, di sini adalah Y sama dengan len X. Ya, Anda perhatikan. Kipin aku memakai elemen tidur atau berdiri ada di tangan kamu. Ya, kamu mau pakai elemen tidur atau pakai elemen berdiri itu ada di tangan kamu. Kalau aku pakai elemen berdiri, dia tidak kontinu. Kamu perhatikan. 1, 2, 3 tidak kontinu. Jadi dia kontinunya pada saat sampai di sini saja. Ya, dari sini ke sini kontinu. Kontinu yang kedua dari sini sampai sini. Berarti artinya kalau kamu pakai elemen berdiri, berarti ceritanya pakai 2 luasan. Setuju? Nah, sekarang yang jadi permasalahan. Kipin aku pakai elemen tidur. Kalau aku pakai elemen tidur, apakah dia kontinu? Kontinu. Ya, coba Anda perhatikan. Kontinu. Dari ini ke sini kontinu semua. Yang jadi permasalahan sekarang. Yang jadi permasalahan. Panjangnya ini Kipin tulis. Ya, Kipin tulis di sini. Ya, Kipin tulis di sini. Ini adalah X. Ini adalah. Betul ya? Ini X. Ini ke sini X. Ini ke sini X karena dia posisinya disembunyi. Jadi ini adalah X. Ini juga X. Ini juga X. Mau diapakan X. Ya, sekarang kita berarti mau nyari luasan ini, Kipin bisa nulis luas sama dengan panjang kali lebar X dy. Selesai. Yang jadi permasalahan sekarang, X-nya berapa? Ya, kok batas bawahnya 0. Oh, yang mana? Yang tadi ya? Batas bawahnya 0. Oh, batas bawahnya 0 karena tadi kan gini grafnya. Sorry, saya bacanya terlambat tadi ya, karena nggak baca komen soalnya. Sebentar. Tadi itu soal yang mana ya? Tadi sebentar. Tadi soalnya yang mana ya tadi ya? Batas bawahnya kok 0. Oke, ngerti saya. Sebentar ya. Saya juga bingung ini soalnya tadi saya ambil itu yang soal yang gimana tadi. Oke. Oh iya, oke. Ya tadi kan soalnya begini. Sorry. Sebentar. Ini saya ulang kembali ya. Sorry tadi kalau saya nggak baca. Ya, batasnya 0 itu begini. Tadi kan begini. Elemennya kan berdiri begini. Ya, elemennya berdiri begini. Ya. Elemennya berdiri ini. Batas integral bawahnya itu adalah kalau dia berdiri berarti dia bergerak ke arah X. Dx. Kalau dia tidur berarti dia bergerak arah Y. Yang Anda lihat Y-nya.
Kalau dia tidur berdiri begini, X paling kiri berapa? Di sini. Di sini adalah X-nya 0. Ini tadi kan 6. Min 6. Min 6 ini artinya 0, min 6. Berarti X-nya 0. Paling kanan, tadi ini paling kanan. Ketemu berapa ini tadi? 3 kalau nggak salah. Betul ya? Tapi kalau misalnya kamu bilang, Kipin kalau aku pakai elemennya tidur. Oh tadi Kipin nggak nyoba ya kalau elemen tidur ya? Oh iya, kalau pakai elemen tidur susah. Kenapa? Kenapa Kipin ngomong pakai elemen tidur susah? Tahu nggak? Ini X1 gampang. Ini X2. X2 ini susah. X2 ini tadi persamaannya misalnya ya. Ini Y ini tadi X kuadrat plus 3X plus bla bla bla. Mungkin Mungkin di sini adalah Y sama dengan X kuadrat plus bla bla. Itu lupa. Berarti kalau mau nyari X-nya ini kan susah. Mau nyari X dalam Y kan susah. Makanya Kipin bilang tidak memakai cara itu. Pakai yang berdiri. Ya, seandai kata nanti kalau kamu nekat mau tes kemampuan kamu, Kipin, aku mau coba dong. Aku kalau pakai tidur sama berdiri angkanya benar atau tidak? Kamu latihlah. Kalau cara bertidur, ya, untuk melatih integral kamu susah loh. Mau nyari X sama dengan susah. Aku tadi lupa. Tadi X-nya sama dengan berapa? Tapi Kipin cuma kasih secara logika aja. Kipin kasih secara logika. Kamu boleh bikin di rumah untuk mengetes kemampuan integral, level integral kamu. Ya, yang di sini adalah Kipin kasih X1, ya, Kipin kasih ya, Kipin perbesar di sini, Kipin kasih perbesar gini, elemennya tidur ya, Kipin kasih elemen tidur, elemennya ini ke sini namanya X1, ini ke sini namanya X2, betul? Ya, berarti mau nyari luasan ini adalah ini DY, ini adalah X2, ini X1. Berarti nanti mau nyari luasnya sama dengan Kipin tulis X2 kurangi X1 panjang kali lebar. X2-nya berapa Kipin yang ini? Nah ini, seandai kata ini YX kuadrat plus 4X, kamu nyari X sama dengan ini bisa nggak? Ini bagian. Ya. Seandai kata ini tadi Y sama dengan X kuadrat plus 4X, berarti mau nyari X2 ini, kamu nulis cari X sama dengan dalam Y. Susah. Oh ya gampang sebenarnya. Tapi saking tadi itu angkanya jelek. Ya, mau nyari X sama dengan gimana? Kipin ajari gini. Kalau aku punya X kuadrat plus 4X. Ini seandai kata loh ya. Seandai kata kalau ini soalnya X kuadrat plus 4X loh. Ini Kipin cuma ngomong seandai kata ya. Soalnya Kipin nggak tahu mau ngitung lagi dari ulang tadi nanti butuh waktu ya. Seandai kata gini. Intinya nyari X. Oh ya gampang. Y di kuadran sempurna X 4. Ini 4X selalu dibagi 2. Berarti 2 tutup kurung kuadrat X kuadrat. 2 kali ini 4X plus 4. Di sini gak ada plus 4 berarti ini 4. Nah, baru Kipin tulis Y plus 4, di sini X plus 2 kuadrat, berarti X plus 2 di sini akar ini. Berarti Kipin bisa mengatakan, oh berarti X-nya sama dengan akar Y plus 4. Ini 2. Makanya di sini ini nanti kamu ganti integral Y plus 4 min 2. X1-nya berapa? Kamu hitung. Garisnya ini tadi berapa? Oh, kalau garisnya tadi Kipin bantu. Gampang ya. Tadi garisnya ini kan min 6, ini 3. Kalau ini garis Kipin ulang gampang. Berarti min 6X plus 3Y, ya kan? Min 6X plus 3Y sama dengan min 18. Dibagi 3 semua kan tadi Kipin. Dibagi 3 semua berarti min 2X. Berarti ini Y dibagi 3 berarti min 6. Intinya nyari X sama dengan, berarti Y plus 6 sama dengan min 2X pindah ke sana jadi 2X. Berarti Kipin bisa mengatakan X-nya sama dengan setengah Y ditambah. Baru Kipin tulis yang dikatakan Y X1-nya
adalah setengah Y tambah 3. Selesai. Di sini. Nah, batasnya berapa kalau ini? Batasnya paling rendah berapa? Ya di sini paling rendah ini puncak. Y-nya berapa? Ya, paling tinggi berarti ini 0. Jadi di sini adalah Y puncak. Anda nanti coba, Anda kerjakan sendiri. Paling bawah, elemen paling bawah ini ya paling puncak di sini. Berapa puncaknya ini? Nggak tahu, dihitung. Mau nyari puncak tadi persamaan ini bagaimana? Nah, mau mencari puncak itu Anda harus mengerti. Min 6 sampai 0. Oh, bukan min 6 sampai 0. Bukan sampai min 6 sampai 0. Mister, bukan min 6 sampai 0. Karena elemen ini paling bawahnya masih bisa di sini. Ya, jadi ceritanya kalau Kipin perbesar, ya, jadi bukan min 6 bukan min 6. Nah, Kipin perbesar, ya. Kipin perbesar, oke. Sebentar, Kipin perbesar supaya Anda bisa tahu nyata kelihatan, ya. Bermain elemen di sini penting. Kipin perbesar. Ya, Kipin perbesar. Ini kan tadi gambarnya gini. Ya, ini gambarnya. Parabolanya kan gini. Curve-nya sebenarnya gini. Ya, Anda perhatikan. Elemennya begini. Nih. Kalau di sini tadi oh my god. Enggak dong. Keliru dong. Ini tadi min 6. Nah, ya. Ini elemennya begini. No, sorry. Salah berarti tadi. Sorry. Ya, nah, ini salah. Lalu setelah digambar yang lebih bagus begini, Kipin baru tahu merasa Kipin salah. Tahu nggak Kipin salah? Kipin tadi nulis mau nyari luasnya sama dengan berapa tadi? X1 dikurangi X2 DY. Ngawur Kipin. Oh, dibagi 2. Tidak kontinu. Nah, Anda harus perhatikan di sini. Ya karena tadi Kipin nggak ketok ini mencolong gini ya. Nah berarti ini kan kalau itu dia tidak bisa kontinu ini loh. Kalau di sini dia cuma sebatas ini aja, garis. Yang tadi kita ngitung bener lah. Yang kita ngitung tadi bener, anggap aja bener. Tapi luasan yang ini aja. Tapi luasan yang ini belum. Ya, ngerti ya? Hati. Ya, jadi nanti di recordnya boleh. Ya, nanti Kipin kasih ya. Recordnya tetap Kipin nggak potong. Jadi yang tadi kita hanya menghitung luasan yang ini aja, yang bawah belum. Nah, batasnya mana? Oh, kalau yang tadi benar kamu kan berarti, Mister, min 6 sampai 0. Ini luas 1, pintar. Benar itu, kalau kamu benar itu min 6 sampai 0, Mister. Ya, min 6 sampai 0, tapi luas yang kedua ya dihitung yang ini. Oke, ya jadi kata batas kalau DY itu lihat batas Y sampai ke atas. Oke, tapi kalau yang tadi yang pertama 0 sampai 3 itu karena batas X-nya. Oke, lanjut ya. Kipin lanjut ke ini ya. Sebentar lagi mungkin Kipin tutup ya. Oke, karena ada meeting Kipin. Ya. Di sini Kipin lanjut di sini. X DY. Mau nyari X-nya P. Anda harus tahu. Mau nyari X itu gimana? Anda harus belajar mengenai kata eksponen. Itu bisa bilang gitu. Y sama dengan ln X. Berarti kalau mau nyari X gimana? X sama dengan E pangkat Y. Loh, kok tahu Kipin E pangkat Y? Oh, tahu dong. Kata eksponen E, bilangan natural, ini kalau Kipin kasih ln, di sini juga dikasih ln. Boleh ya? Kalau Kipin punya X sama dengan E pangkat Y, di sini Kipin kasih ln, di sini kasih ln sama. Terus Kipin tulis ln X, Y-nya turun, ini ln E. Nilai ln E Anda cek pakai kalkulator bernilai 1. Maka Kipin bisa mengatakan di sini Y sama dengan ln X. Ini artinya X sama dengan E pangkat konsep. Ya, ini konsep. Oke, ini konsep. Oke, nah setelah Anda tahu ini berarti Kipin tulis di sini integralnya luas
sama dengan X-nya dipin ganti E pangkat Y. Langsung kalau Anda sudah tahu ini, soal ini tidak dilema. Oh, batasnya mana? Paling bawah 0. Ya, paling bawah 0. Paling atas mana? Selesai. Anda pikir integral E pangkat Y itu berapa? Anda sudah belajar mengenai integral basic, integral trigonometrik, integral eksponen. X pangkat Y ya berarti E pangkat Y. Dimasukkan 02, dihitung ada lagi ini dimasukkan 2. E pangkat 2 dikurangi E pangkat 0, berarti nanti dihitung E pangkat 2 dikurangi 1. Ya, jadi kurang lebih konsep soalnya itu seperti ini. Oke, ya. Jadi kurang lebih pelatihan daripada integral kali ini Titin rasa cukup ya.